Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai saat ini sering disebut dalam pengantar Al-Fatihah maupun doa tahlil. Manaqib atau risalahnya juga sering dibacakan secara khusus dalam majelis dzikir. Syekh Abdul Qadir memiliki gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Hingga sekarang gelar tersebut tidak pernah lepas. Gelar Sultanul Aulia ini tidak asal disematkan kepadanya, ternyata ada kisah di baliknya. Berikut adalah kisah awal mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapat gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya mengenai apa yang mengantarkannya kepada makom ruhani yang tinggi, ia menjawab, "Kejujuran yang pernah kujanjikan kepada ibuku." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan kisah berikut. Pada suatu pagi di hari raya Idul Adha, aku pergi ke ladang untuk membantu bertani. Ketika berjalan di belakang keledai, tiba-tiba hewan itu menoleh dan memandangku, lalu berkata, "Engkau tercipta bukan untuk hal yang semacam ini." Mendengar hewan itu berkata-kata, aku sangat ketakutan. Aku segera berlari pulang dan naik ke atap rumah. Ketika memandang ke depan, kulihat dengan jelas para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kudatangi ibuku dan memohon kepadanya, "Izinkan aku menempuh jalan kebenaran. Biarkan aku pergi mencari ilmu bersama para bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah." Ketika ibuku menanyakan alasan keinginanku yang tiba-tiba, kuceritakan apa yang aku alami. Mendengar penuturanku, ia menangis sedih. Namun ia keluarkan 80 keping emas, yakni harta satu-satunya warisan ayahku ketika itu. Ia sisihkan 40 keping untuk saudaraku, 40 keping lainnya dijahitkannya di bagian lengan mantelku. Ia memberiku izin untuk pergi seraya berwasiat agar aku selalu bersikap jujur, apapun yang terjadi. Sebelum berpisah, ibuku berkata, "Anakku, semoga Allah menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar, aku takkan bertemu lagi denganmu hingga hari kiamat." Itulah kata-kata terakhir dari ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sebelum akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi berangkat. Ketika itu aku ikut sebuah kafilah kecil menuju Baghdad, baru saja meninggalkan kota Hamadan. Sekelompok perampok yang terdiri atas 60 orang berkuda menghadang kami. Mereka merampas semua harta milik anggota kafilah. Salah seorang perampok mendekatiku dan bertanya, "Anak muda, apa yang kau miliki?" Kukatakan bahwa aku punya 40 keping emas. Ia bertanya lagi, "Di mana?" Kukatakan, "Di bawah ketiakku ini." Ia tertawa dan pergi meninggalkanku. Perampok lainnya menghampiriku dan menanyakan hal yang sama. Aku menjawab sejujurnya, tetapi seperti kawannya, ia pun pergi sambil tertawa mengejek. Kedua perampok itu mungkin melaporkanku kepada pemimpinnya. Karena tak lama kemudian, pimpinan gerombolan itu memanggilku agar mendekati mereka yang sedang membagi-bagi hasil rampokan. Si pemimpin bertanya, apakah aku memiliki harta? Kujawab bahwa aku punya 40 keping emas yang dijahitkan di bagian lengan mantelku. Ia ambil mantelku, ia sobek dan ia temukan keping-keping emas itu. Keheranan ia bertanya, "Mengapa kau memberitahu kami, padahal hartamu itu aman tersembunyi?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjawab, "Aku harus berkata jujur karena telah berjanji kepada ibuku untuk selalu bersikap jujur." Tak disangka mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemimpin rampok itu tersungkur menangis. Ia berkata, "Aku ingat janjiku kepada Dia yang telah menciptakanku. Selama ini aku telah merampas harta orang dan membunuh. Betapa besar bencana yang akan menimpaku." Sedangkan anak buahnya yang menyaksikan kejadian itu, mereka berkata, "Kau memimpin kami dalam perbuatan dosa, kini pimpinlah kami dalam bertaubat." Mereka berjumlah 60 orang. Mereka memegang tanganku dan bertaubat. Mereka adalah kelompok pertama yang memegang tanganku dan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 18 tahun ketika tiba di Baghdad. Saat tiba di gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan melarangnya memasuki kota. Nabi Khidir mengatakan bahwa Allah melarangnya memasuki kota itu selama 6 tahun. Kemudian Nabi Khidir membawanya ke sebuah bangunan tua dan berkata, "Tinggallah kamu di sini dan jangan pergi meninggalkan tempat ini." Akhirnya, ia menetap di sana selama 3 tahun. Setiap tahun, Nabi Khidir datang dan memerintahkannya menetap di sana. Mengenai pengalamannya di tempat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita sebagai berikut. Selama menetap di padang pasir di luar Baghdad, semua yang kulihat hanyalah keindahan dunia. Semuanya menggodaku. Namun Allah melindungiku dari godaannya. Setan yang muncul dalam berbagai paras dan rupa terus mendatangiku, menggoda, mengusik, bahkan menyerangku. Allah selalu menjadikanku sebagai pemenangnya. Hawa nafsuku pun datang setiap hari dengan paras dan rupa diriku sendiri, memohon agar aku sudi menjadi sahabatnya. Ketika ku tolak, ia menyerangku. Allah menjadikanku sebagai pemenang dalam peperangan tanpa henti ini. Aku berhasil menjadikannya sebagai tawananku selama bertahun-tahun dan memaksanya tinggal di bangunan tua di padang pasir itu. Selama beberapa tahun aku hanya makan rerumputan dan akar-akaran yang dapat kutemukan. Selama itu pula aku tak pernah minum. Tahun berikutnya aku hanya minum tanpa makan apa-apa, dan tahun berikutnya aku tak makan, tak minum, bahkan tak tidur. Aku tinggal di bangunan tua istana raja-raja Persia di Karkh. Aku berjalan bertelanjang kaki di atas duri-duri padang pasir dan tak merasakan apa-apa. Aku terus berjalan. Setiap kali kulihat tebing, aku mendakinya. Tak sedikit pun ku berikan kesempatan kepada hawa nafsuku untuk beristirahat atau merasa nyaman. Pada akhir tahun ke-7, pada suatu malam, aku mendengar satu suara menyeru, "Hai Abdul Qadir, kini kau dapat memasuki Baghdad." Akhirnya ku masuki kota Baghdad dan tinggal di sana selama beberapa hari. Namun, aku tak tahan menyaksikan kemaksiatan, kesesatan, dan kelicikan yang merajalela di kota itu. Agar terhindar dari pengaruh buruknya, aku pergi meninggalkan Baghdad dengan hanya membawa Al-Quran. Namun, ketika tiba di gerbang kota itu untuk kembali menyendiri di padang Sahara, ku dengar satu suara berbisik, "Kemana kau akan pergi? Kembalilah, kau harus menolong masyarakat." "Kenapa harus kupedulikan orang-orang bobrok seperti itu?" seruku lantang sekali. "Aku harus melindungi imanku." "Kembalilah dan jangan khawatirkan imanmu." Bisikan suara itu terdengar lagi. "Tak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirimu." Aku tak dapat melihat siapa gerangan yang berbicara itu. Kemudian sesuatu terjadi atas diriku. Entah apa yang mendorongku, tiba-tiba aku bertafakur. Seharian aku berdoa kepada Allah semoga Dia berkenan membukakan tabir dariku, sehingga mengetahui apa yang harus kulakukan. Hari berikutnya, ketika aku mengembara di pinggiran Baghdad, di sekitar Muzaffariyah, seorang lelaki yang tak pernah ku kenal sebelumnya, membuka pintu rumahnya dan memanggilku, "Hai Abdul Qadir." Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, ia berkata, "Katakan kepadaku apa yang kau minta kepada Allah, apa yang kau doakan kemarin." Aku diam terpaku, tak dapat kutemukan jawaban. Orang itu menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras sehingga debu-debu berterbangan dan mengotori nyaris seluruh tubuhku. Aku pergi sambil bertanya-tanya, apa yang kupinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku pun berhasil mengingatnya, lalu kembali ke rumah orang itu untuk memberikan jawaban. Namun, rumah yang tadi tak dapat kutemukan, begitupun orang itu. Rasa takut pun menyelubungiku. Pikirku, ia tentu orang yang dekat kepada Allah. Kelak aku mengetahui bahwa orang itu adalah Hamad Al-Abbas, yang kemudian menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin, di tengah guyuran hujan deras, tangan gaib menuntun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke TK, padepokan tasawuf milik Syekh Hamad Ibnu Muslim Al-Dabbas. Pemimpin padepokan itu yang mengetahui kedatangan Syekh Abdul Qadir melalui ilham, memerintahkan agar pintu padepokan ditutup dan lampu dipadamkan. Setibanya di depan pintu padepokan, Syekh Abdul Qadir dilanda kantuk yang hebat dan langsung tertidur lelap.
Dalam tidurnya, ia berhadas besar sehingga ia pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Usai bersuci, kembali ia tertidur dan berhadas lagi, hingga 7 kali dalam semalam. 7 kali ia mandi dan berwudu dengan air yang nyaris membekukan tubuhnya. Keesokan paginya, pintu padepokan dibuka dan ia pun masuk ke dalamnya. Syekh Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepadanya. Dengan penuh sukacita, Syekh memeluknya dan berkata, "Anakku Abdul Qadir, hari ini keberuntungan milik kami, esok engkaulah pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan jalan ini." Syekh Hamad menjadi guru pertamanya dalam tasawuf. Melalui tangan Syekh itulah ia bersumpah dan memasuki jalan tarekat. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad. Namun setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadang-kadang aku memintanya mencari ilmu dari ulama lain mengenai akidah, hadis, fikih, dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke padepokan, ia selalu bertanya, 'Kemana saja kamu?' Selama kepergianmu, kami dapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa, dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu." Di saat yang lain, ia berkata, "Demi Allah, dari mana saja engkau? Adakah orang lain di sini yang lebih tahu daripada engkau?" Murid-muridnya selalu mengusikku dengan mengatakan, "Kau adalah ahli fikih, mahir menulis, dan ahli ilmu. Mengapa kau tidak keluar saja dari sini?" Syekh Hamad menegur dan menenangkan mereka. "Sungguh memalukan. Aku bersumpah, tak ada di antara kalian yang seperti dia. Tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepadanya dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam rohani, kedudukannya seperti batu sebesar gunung." Semasa belajar di Baghdad, Syekh Abdul Qadir pernah mengalami musim paceklik. Semua orang merasa kesulitan termasuk dirinya. Mengenai hal ini, ia menuturkan, "Aku hanya makan carop, duri, kacang, dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau." Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu bernama melambungnya harga. Ketika itu, aku sampai tidak bisa makan apapun. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi menuju danau. Aku berharap bisa menemukan daun kubis, kacang, atau apapun juga yang bisa dimakan. Sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang sudah lebih dulu di sana. Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari sisa makanan, aku langsung pergi. Aku malu, aku kembali berjalan di tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti keduluan. Aku terus mencari sampai aku tiba di satu masjid yang ada di pasar Royhaniyin. Aku sudah terlalu lelah, bahkan untuk memegang sesuatu saja aku tidak mampu lagi. Aku lalu masuk ke dalam masjid. Aku duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya ada seorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk ke masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanan ke mulutnya, mulutku seolah mengikuti gerak mulutnya seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Itu aku lakukan karena terlalu lapar. Sebetulnya aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan. "Apa yang aku lakukan ini?" kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu menengok ke arahku. Ia menawarkan makanan itu, namun aku menolak. Dia lalu membagi makanannya untukku. Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolaknya. Ia pun membagi lagi. Aku pun menerimanya. Aku lalu memakan makanan itu. Ia lalu menanyaiku, "Kamu dari mana? Namamu siapa?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. "Aku juga dari Jailan. Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir? Ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Abdillah Al-Sawma'i Az-Zahid," kata pemuda itu. "Itu aku," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mendengar jawabanku, pemuda itu kaget. Wajahnya langsung berubah.
Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan kecuali yang sedang kita makan hari ini. Padahal kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan kepadamu. Makanlah, habiskan saja, itu untukmu. Sekarang aku tamumu. Sebelumnya kamu memang tamuku, kata pemuda itu. Aku lalu bertanya padanya, apa itu? Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu. Aku pakai sebagiannya untuk membeli roti ini karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf kepadamu. Mendengar itu, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas. Dia pun menerimanya lalu pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru sadar bahwa ibunya selalu mengirimnya sejumlah uang. Sebagiannya sampai kepadanya dan sebagiannya lagi tidak sampai. Baghdad memang terlalu besar dan luas. Ia tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Syekh Abdul Qadir tampil sebagai contoh penting yang menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban suci atas setiap muslim dan muslimah, dari buayan hingga liang lahat. Ia telah mengungguli sufi terbesar pada zamannya. Ia hafal Al-Quran dan belajar tafsir kepada Ali Abdul Wafa Al-Qail, Abul Khattab Mahfud, dan Abul Hasan Muhammad Al-Qadi. Menurut sebagian sumber, ia belajar kepada Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak Ibnu Ali Al-Muharrami, ulama ternama pada zamannya di Baghdad. Meski Syekh Abdul Qadir belajar tasawuf dari Syekh Hamad Ad-Dabbas dan memasuki jalan tarekat melaluinya, ia sendiri dianugerahi jubah darwis, simbol jubah Nabi SAW oleh Qadi Abu Sa'id. Silsilah ruhani Qadi Abu Sa'id dapat dirunut melalui Syekh Abul Hasan Ali Muhammad Al-Qurashi, Abul Faraj At-Tarsusi, At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Asyibli, Abul Qasim, Sari As-Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, Dawud At-Ta'i, Habib Al-Azami, dan Hasan Al-Basri hingga sampai pada Hadrah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali menerima jubah pengabdian dari Nabi Muhammad SAW, kekasih Tuhan semesta alam yang menerimanya dari Jibril, dan ia menerimanya dari Yang Maha Benar. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir tentang apa yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjawab, ilmu dan akhlak yang mulia. Qadi Abu Sa'id Al-Muharrami mengajar di madrasahnya di Bab Al-Azaj, Baghdad. Kemudian ia serahkan madrasah itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah menjadi pengajar di sana. Ketika itu, Syekh Abdul Qadir berusia 50 tahun. Ucapannya yang sangat fasih dan dahsyat mampu mempengaruhi siapa saja yang mendengarnya. Murid-murid dan jamaahnya bertambah pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, tak ada tempat lagi di madrasah itu untuk menampung mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita tentang saat-saat pertama pengajarannya. Suatu pagi aku bertemu Rasulullah SAW yang bertanya kepadaku, "Mengapa kau diam?" Aku berkata, "Aku orang Persia, bagaimana aku dapat berbahasa Arab dengan fasih di Baghdad?" "Bukalah mulutmu," ujar Rasulullah. Aku pun menuruti perintahnya. Rasulullah meniup mulutku 7 kali dan berkata, "Berdakwahlah dan ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kata-kata yang baik." Lalu aku sholat duhur dan beranjak menemui orang-orang yang telah menantikan ceramahku. Saat melihat mereka, aku gugup, lidahku menjadi keluh. Tiba-tiba aku melihat Imam Ali mendekatiku dan memintaku membuka mulut. Lalu ia meniupkan napasnya ke mulutku sebanyak 6 kali. Aku bertanya, "Mengapa tidak 7 kali seperti yang dilakukan Rasulullah?" Jawaban Sayyidina Ali, "Karena aku menghormati Rasulullah." Seketika itu pula meluncur kata-kata yang sangat lancar dari mulutku. Akal adalah penyelam yang menyelami samudera hati untuk menemukan mutiara hikmah. Jika ia membawanya ke tepian wujudnya, ia akan memicu pengucapan kata, dan dengan itu ia membeli mutiara ibadah dan pengabdian kepada Allah. Lalu kukatakan, pada suatu malam seperti malam-malam yang kualami, jika di antara kalian mampu menaklukkan birahinya, kematian akan menjadi sangat indah sehingga baginya tak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keindahannya.
Sejak saat itu dan seterusnya, baik ketika terjaga maupun terlelap, aku senantiasa menjalankan kewajibanku sebagai pengajar. Ada sangat banyak ilmu keimanan dan agama dalam diriku. Ketika aku tak membicarakan atau melafalkannya, aku merasa ilmu-ilmu itu meluncur dengan sendirinya. Saat mulai mengajar, hanya ada beberapa murid yang mendengarkanku. Namun tak lama kemudian, mereka bertambah hingga 70.000 orang. Madrasah dan pondoknya tak lagi mampu menampung para pengikutnya, dibutuhkan tempat yang lebih luas. Orang kaya dan miskin membantu mendirikan bangunan, orang kaya membantu dengan hartanya dan orang miskin dengan tenaganya. Bahkan kaum wanita di Baghdad pun ikut membantu. Seorang wanita muda yang bekerja secara sukarela memperkenalkan suaminya yang enggan bergotong royong kepada Syekh Abdul Qadir. "Ini suamiku," katanya. "Aku telah menerima mahar darinya sebanyak 20 keping emas. Separuhnya akan kuberikan kembali kepadanya, dan separuhnya lagi akan kubayarkan jika ia ikut bekerja di sini." Lalu keping emas itu ia serahkan kepada Hadroh Abdul Qadir, dan laki-laki itu pun mulai bekerja. Ia terus bekerja meskipun jatah uang maharnya telah habis. Kendati demikian, Syekh tetap membayarnya karena Syekh tahu bahwa ia miskin. Dikisahkan bahwa Al-Qadi Abu Sa'id Al-Makhromi Al-Hambali, guru Syekh Abdul Qadir, membangun sekolah di salah satu sudut kota Baghdad dengan menggunakan uang pribadi. Ia mengajarkan fikih beraliran madhab Imam Ahmad bin Hambal. Syekh Abdul Qadir menghabiskan tahun-tahun terakhir belajarnya dari tahun 541 Hijriah. Di sekolah ini, ia juga membantu sang guru mengajar di sekolah itu sampai gurunya menghadap ilahi. Ketika sang guru meninggal, tidak ada murid lain yang dinilai lebih menonjol daripada Syekh Abdul Qadir. Murid yang lain bersepakat untuk menyerahkan sekolah sang guru pada Syekh Abdul Qadir. Ia pun memangku sekolah itu untuk mengajar, berfatwa, memberi nasihat dan saran. Saking populernya majelis sang Syekh, sekolah itu tidak sanggup lagi menampung luapnya masyarakat yang ingin belajar. Sang Syekh pun memutuskan untuk mengajar di musola, di luar tembok pembatas Baghdad, agar bisa menyampaikan materi pengajarannya sehingga bisa diikuti oleh semua peminatnya. Kemudian para dermawan membeli sekolah itu dari ahli waris Syekh Abu Sa'id Al-Makhromi. Sekolah itu lalu diperluas dan direnovasi total seperti baru, agar lebih terlihat seperti tempat mengkaji ilmu pengetahuan dan asrama bagi para pelajar. Sekolah itu pun lalu populer dengan nama sekolah Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Sampai sekarang sekolah ini masih berdiri tegak di Baghdad. Sekarang lebih dikenal dengan nama sekolah Al-Qadiriyah. Majelis tausiahnya sangat populer. Ribuan orang datang untuk mengikuti majelisnya. Majelis itu sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan masyarakat. Ada 5.000 orang yang menyatakan memeluk Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ada 20.000 orang yang memutuskan bertaubat di majelis itu. Ada dua jenis materi pembelajaran yang disajikan Syekh Abdul Qadir. Pertama, materi pembelajaran terstruktur yang mencakup banyak ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan rohani. Ini yang sudah dilakukan sejak awal sekolah ini didirikan. Yang kedua, materi pembelajaran terkait tausiah dan dakwah umat. Ia selalu menyampaikan materi ini secara rutin dalam 3 sesi. Yang pertama adalah Jumat pagi, yang kedua hari Selasa sore, dan yang ketiga adalah Ahad pagi. Pembelajaran hari Jumat dan Selasa diselenggarakan di sekolah, sementara pembelajaran di hari Ahad diadakan di asrama. Pengajiannya semula hanya dihadiri oleh 2 orang, lalu 3 orang, dan terus bertambah besar sampai jamaah pengajian berdesak-desaan. Saking banyaknya, sampai sekolahnya pun tidak muat lagi. Syekh Abdul Qadir harus menyampaikan pengajiannya di asrama yang berada di samping tembok pembatas Baghdad. Banyak riwayat menyebutkan bahwa jumlah jamaahnya hingga mencapai 70.000 orang. Riwayat itu mungkin saja terlalu berlebihan. Meski demikian, riwayat itu memastikan bahwa jamaah yang mengikuti pengajian Syekh memang banyak sekali. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Syekh Abdul Qadir lebih tertarik bertausiah hingga ia populer dan dikenal sebagai pemberi tausiah? Pengkajian masa hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mungkin bisa membantu kita untuk mendapat jawaban atas pertanyaan seperti di atas. Masa itu banyak sekali ahli fikih dan ulama yang mengajarkan ilmu secara khusus pada murid-murid pilihan. Hari itu, Baghdad tidak kekurangan sekelompok ulama berjenis ini.
Keonaran dan masalah di masyarakat sudah tak terbendung lagi. Banyak orang yang sangat membutuhkan perhatian. Mereka butuh bimbingan syariat. Mereka juga butuh orang yang bisa membimbing mereka akan sesuatu yang mereka butuhkan. Inilah masalah yang menggugah sanubari Syekh Abdul Qadir. Ini sangat diketahui dan disadari oleh Syekh. Tahapan awal ini dipilih sebagai prioritas utama Syekh Abdul Qadir. Pengajian yang berisi nasihat dan tausiah itu merupakan jawaban atas kebutuhan yang sangat mendesak saat itu. Mengenai Syekh Abdul Qadir dan majelisnya, Abu Hasan An-Nadwi menuturkan sebagai berikut. Syekh Abdul Qadir itu memiliki jiwa yang jernih dan cita-cita kuat yang berpengaruh pada orang lain. Ia sangat zuhud dan qanaah. Ia juga sangat jauh dari syahwat. Di majelisnya bertumpuk keimanan menguat. Orang yang ragu pun mendapati ketenangan dan penyegaran. Orang yang terluka hati juga bisa mendapati kenyamanan dan kehangatan. Para pengkaji ilmu pun mendapatkan apa yang dicari, pengetahuan yang mendalam dan simpul ilmu yang jarang dibahas orang. Orang-orang yang senang menganggur, juga orang yang berhati beku, menemukan apa yang bisa memenuhi hati mereka dengan semangat dan keimanan. Mereka juga mendapati sesuatu yang mendorong mereka untuk bekerja dan bersungguh-sungguh. Orang yang gemarnya berfoya-foya dan selalu memenuhi keinginan syahwatnya sehingga berani bermaksiat dan melakukan hal yang dilarang, mendapati apa yang bisa menggugah mereka untuk keluar dari lingkaran maksiat, penyesalan, taubat dan kembali padanya. Secara keseluruhan, di majelisnya semua orang mendapati kekayaan hati, obat dan hidangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia berdiri seperti menara yang tinggi menjulang bernama iman dan ilmu pengetahuan di tengah-tengah lautan kegelapan dan jahiliyah. Ia merupakan menara yang dijadikan tempat berlindung orang yang ketakutan dan tempat petunjuk arah orang yang kebingungan. Kesuksesan ini tentu tidak terlepas dari dua aspek. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui betul realitas yang dihadapinya saat itu. Yang kedua, metode penyampaian yang dipergunakan. Pada aspek pertama, kita dapat memperoleh gambaran jelas yang menunjukkan kondisi atau penyakit masyarakat saat itu yang sedang dihadapi sang Syekh Abdul Qadir. Sifat selalu ingin dipuji, kemunafikan dan kezaliman telah merebak di mana-mana. Perkara syubhat dan haram telah banyak dilakukan. Nikmat Allah telah banyak didustakan. Berlindung di balik kefasikan dan kenistaan menjadi hal biasa. Banyak orang lemah yang terlantar, orang takwa tetap di kediamannya, orang zindik terus dalam kezindikannya, dan orang saleh tetap di kursinya. Dengan kata lain, mengidentifikasi penyakit merupakan hal penting untuk menentukan obatnya. Terkait dengan metode, meski Syekh mengetahui realitas yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi ia tidak menyikapinya dengan cara yang membuat mereka takut. Syekh menyuruh masyarakat secara umum, tidak ditujukan kepada seseorang atau komunitas tertentu. Metode ini sejalan dengan metode Nabi SAW yang ditunjukkan dalam hadisnya. Bagaimana orang-orang melakukan ini? Sang Syekh menyapa masyarakat dengan panggilan kaumku, temanku, saudara. Sang Syekh tahu, mengemukakan secara langsung apa yang menjadi pendapatnya, masyarakat akan menjauhinya. Menurutnya, seandainya apa yang ada dalam diriku dikemukakan apa adanya, maka akan menyebabkan mereka menjauhiku. Tidak hanya itu, Syekh juga seorang yang senantiasa menebar senyum di hadapan orang yang bergelimang dosa sekalipun, sehingga mereka tidak menghindar dan tetap merasa betah bersamanya. Saat seperti itu, sang Syekh bertutur, hanya orang arif yang mau tersenyum di hadapan orang fasik. Maksudnya, orang arif adalah orang yang berusaha membebaskan orang lain dari semua dosanya, akibat godaan setan dan hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memanglah sosok seseorang yang ahli mengetahui penyakit masyarakat, penyakit hati sekaligus berbagai metode penyembuhannya. Setiap masa pasti ada sebagian ulama yang perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Syekh melihat bahaya besar dari ulama seperti itu terhadap masyarakat yang melihat perilaku mereka sebelum mempertimbangkan dan mendengar kata-katanya. Oleh sebab itu, dasar kritikan sang Syekh terhadap ulama sangat kuat. Kata-katanya tegas karena mereka mengucapkan sesuatu yang mereka sendiri tidak melaksanakannya. Terkait dengan ini, sang Syekh mengatakan, musuh Allah dan Rasulullah, kalian benar-benar zalim dan munafik. Sampai kapan kemunafikan kalian itu? Ulama zuhud, betapa munafiknya kalian terhadap raja dan penguasa sampai-sampai mengambil kekayaan dan kenikmatan dunia dari mereka. Sang Syekh mengajak dan meminta masyarakat agar tidak mendengar ulama yang seperti itu. Nasihatnya,
Jangan dengar mereka yang membahagiakan hati, tetapi tunduk pada penguasa. Mereka seperti debu tak berguna, karena tidak melaksanakan perintahnya dan tidak meninggalkan larangannya. Mereka yang berbuat seperti itu munafik dan penuh kepura-puraan. Semoga Allah membersihkan bumi ini dari kemunafikan orang-orang seperti itu. Semoga Allah membukakan pintu tobat dan pintu hidayah kepada mereka. Tak lupa, Syekh berpesan pula pada para santri agar tidak terperdaya oleh ulama munafik itu. Tuturnya, kalian jangan tertipu oleh ulama yang tidak tahu Allah. Ilmu mereka tidak manfaat bagi dirinya. Mereka mengetahui hukum Allah tetapi tidak mengetahui Allah. Mereka tidak melakukan sesuatu yang mereka anjurkan pada orang lain. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang mereka cegah. Mereka mengajak pada jalan Allah, tapi mereka sendiri lari dari jalannya. Ilmu itu mesti diamalkan. Syekh melanjutkan pesannya, ilmu kalian memanggil-manggil kalian. Aku akan menjadi masalah jika kalian tidak mengamalkanku. Sebaliknya, aku akan membela jika kalian mengamalkanku. Dengarlah ilmu dengan telinga hatimu dan penuhilah panggilannya. Dengan begitu, kalian akan memperoleh manfaat ilmu itu. Mengamalkan ilmu dapat mendekatkan diri kalian pada Allah. Oleh karenanya, kalian dianggap tidak mengikuti Nabi sebelum mengamalkan sunnahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi wejangan kepada murid-muridnya, wahai orang fasik, takutlah kepada firasat seorang mukmin. Jangan memasuki ruangannya sementara tubuhmu melumurkan maksiat kepada Allah. Karena dengan cahaya Allah, ia dapat melihat apa yang terjadi dalam dirimu. Ia dapat melihat kemusyrikanmu dan kemunafikanmu. Ia dapat melihat amaliyahmu yang tersembunyi di balik baju yang engkau kenakan. Ia dapat melihat cacat dan borok hatimu. Siapa yang tidak bisa melihat orang yang berbahagia, ia tidak akan berbahagia. Engkau ini pandir dan selalu bergaul dengan orang-orang pandir. Salah seorang muridnya yang merasa belum bisa melihat batin orang seperti yang disebutkan Syekh di atas bertanya, sampai kapan kami tak dapat melihat? Syekh menjawab, sampai engkau berobat kepada dokter dan mengetuk pintu rumahnya, berprasangka baik kepadanya, membuang jauh-jauh dari hatimu segala prasangka buruk kepadanya. Ambil anak-anakmu dan bertobatlah kepadanya. Bersabarlah mengikuti terapinya dan konsumsilah obat pahit yang diberikan kepadamu. Saat itu matamu akan terbebaskan dari kebutaan. Tunduk dan rendah hatilah kepada Allah. Sampaikan segala keperluanmu kepadanya. Jangan menganggap amal baik telah kau lakukan. Berpikirlah bahwa amal baikmu dapat terwujud karena karunia Allah. Anggap dirimu tidak berdaya untuk berbuat amal baik apapun. Tutuplah pintu makhluk rapat-rapat dan bukalah lebar-lebar pintu antara engkau dan Allah. Akuilah semua perbuatan burukmu di hadapan Allah. Mohon ampun kepadanya atas semua kesalahan dan kekurangan amalmu. Yakinlah bahwa tak ada yang dapat memberi mudarat, tak ada yang dapat memberi manfaat, tak ada yang dapat memberi, tak ada yang dapat mencegah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kebutaan mata hatimu akan sirna, mata batinmu akan berfungsi dengan baik. Seorang murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya ingin membuang jauh-jauh penyakit hubbud dunya, yakni cinta berlebih kepada dunia dari hati saya. Tetapi bagaimana caranya? Syekh Abdul Qadir menjawab, lihatlah bagaimana dunia menjungkir balikkan para budak dan pecinta dunia. Lihatlah bagaimana dunia memperdaya mereka, melalaikan mereka dari Allah, membuat mereka menderita kala tidak memperolehnya. Kemudian dunia mengangkat mereka dari satu derajat ke derajat lain, sehingga ia menempatkan kedudukan mereka melebihi kedudukan manusia lain, dan menjadikan mereka memperbudak manusia lain. Dunia makin mempertontonkan keelokan dan pesona dirinya. Nah, ketika mereka merasa senang dengan kedudukan tinggi mereka, merasa gembira karena dapat menikmati kesenangan hidup dan pelayanan dunia pada mereka, tiba-tiba dunia mengekang dan mengendalikan mereka, memperdaya mereka. Ia banting mereka dari ketinggian, sehingga mereka dipatahkan, dicabik-cabik dan dibinasakan, sementara dunia berdiri menertawakan mereka. Dan iblis pun ikut tertawa bersama dunia di sampingnya. Itulah yang dilakukan dunia terhadap banyak sultan dan raja dan orang kaya sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Dengan cara demikian,
Dunia mengangkat lalu membanting, memajukan lalu memundurkan, membuat seorang kaya lalu melemparkannya ke jurang kemiskinan, menyeret orang kepadanya lalu menyembelihnya. Sangat jarang orang selamat dari tipu daya dunia. Sedikit sekali orang yang mampu menaklukkan dunia, sementara dunia tak dapat mengalahkannya. Sedikit pula orang yang diberi pertolongan menghadapi bujuk rayu dunia dan diselamatkan dari kejahatannya. Yang dapat selamat dari kejahatan dunia hanya orang yang mengenalnya dan amat berhati-hati menghadapinya, terutama tipu dayanya. Bila engkau, wahai penanya, memandang cacat dan aib dunia dengan mata hatimu, insya Allah engkau dapat membuang jauh-jauh penyakit hubbud dunia dari hatimu. Bila engkau melihat aib dan cacat dunia dengan mata kepalamu, engkau malah akan lebih banyak disibukkan oleh perhiasan dunia, sehingga engkau tak dapat melihat aibnya, tak dapat mengeluarkan hubbud dunia, cinta dunia dari hatimu, dan tak dapat pula hidup zuhud di dunia. Dunia bahkan akan membunuhmu sebagaimana ia telah membunuh orang-orang selainmu. Berjuanglah untuk menenangkan jiwamu, sebab kalau jiwamu tenang, maka engkau akan dapat melihat aib dunia, dan engkau dapat hidup zuhud di dunia. Ketenangan jiwa hanya dicapai dengan kebeningan hati dan sir. Jiwa akan tunduk dan patuh pada perintah hati yang bening dan sir yang bersih, dan ia tak akan melanggar larangan keduanya. Jiwa akan merasa qanaah atau cukup puas dengan pemberian hati dan sir yang jernih, dan bersabarlah bila keduanya tidak memberi apapun. Bila jiwa telah tenang, maka ia merasa tentram dengan hati, dan engkau pun bakal lihat mahkota takwa bertengger pada kepala hati, dan pakaian dekat dengan Allah dikenakan kepadanya. Seorang murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, bagaimana caranya meredam gejolak dan hasrat nafsu dalam jiwa. Syekh Abdul Qadir menjawab, berjuanglah melawan hawa nafsu dalam jiwa sampai gejolak nafsu itu tak berkutik menggodamu. Dengan cara itu, engkau dapat mengangkat derajat jiwa nafsumu menjadi jiwa yang mengerti dan tenang. Tutuplah rapat-rapat hasrat dan dorongan buruk nafsu agar tidak mempengaruhi jiwamu. Penjarakan nafsu, jangan sampai dengan leluasa ia memuaskan hasrat jahatnya sehingga menggerogoti jiwamu. Sehingga bila dorongan buruk nafsu telah layu alias tak berkutik, maka sir dalam jiwa akan bening kembali. Dengan tekad dan kerja keras, jiwamu akan berubah dari nafsul lawamah yang rendah menjadi nafsul mutmainnah yang luhur. Pada akhir hayatnya, ketika ia menderita sakit yang mengakibatkan kematiannya, putranya Abdul Aziz melihatnya meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Syekh bergulingan di atas tempat tidur. Jangan cemaskan aku, katanya kepada putranya itu. Aku tengah berubah terus-menerus dalam pengetahuan Allah. Ketika putranya Abdul Jabbar menanyakan bagian tubuhnya yang terasa sakit, Syekh menjawab, semuanya kecuali hatiku. Tak ada rasa sakit sedikit pun pada bagian ini karena ia bersama Allah. Putranya yang lain, Abdul Wahab, berkata kepadanya, berilah aku nasihat terakhir yang dapat kuamalkan setelah ayah wafat. Syekh Abdul Qadir berkata, takutlah hanya kepada Allah, berharaplah kepada Allah, dan sampaikan segala kebutuhanmu kepadanya. Jangan berharap atau menghendaki sesuatu pun dari selain Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah, bersatulah dengannya, bersatulah dengannya. Sebelum wafat, ia memandangi sekeliling dan berkata kepada orang-orang yang hadir, mereka yang tak pernah kalian lihat telah datang kepadaku. Berikan ruang dan bersikap santunlah kepada mereka. Aku adalah isi tanpa kulit. Kalian melihatku bersama kalian, padahal aku bersama yang lain. Tinggalkan aku sendiri. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, wahai malaikat maut, aku tak takut kepadamu atau apapun selain Allah yang telah menemaniku dan bersikap baik kepadaku. Pada detik-detik terakhir, ia angkat tangannya dan berkata, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Segala puji bagi Allah yang maha suci, maha hidup. Segala puji baginya yang maha kuasa, yang mengalahkan hambanya dengan kematian. Setelah menyeru, Allah, 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 ruhnya pergi meninggalkan jasadnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghembuskan nafas terakhir di Baghdad, Sabtu ba'da Maghrib, 9 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Januari 1166 Masehi, pada usia 89 tahun.
Dunia berduka atas kepulangannya, tapi generasi penerus hingga sekarang tetap setia melanjutkan ajaran dan perjuangannya. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.